Kalau saya bilang Nissan Leaf adalah mobil dari masa depan, kalau menurut saya, Nissan Kicks adalah mobil dari masa sekarang. Kesimpulannya, kalau saya dikasih duit 500 juta, disuruh beli mobil baru, saya bakal pilih Nissan Kicks. Kalau dari eksterior ya teman-teman, Kicks itu tuh lagi-lagi sama kayak saudaranya ya, si Nissan Leaf. Dia kalau dilihat langsung jauh lebih keren. Jadi bener-bener guratan bodinya tuh bener-bener kerasa banget. Lekukan-lekukannya tuh terasa SUV-nya. Karena dia sebagai pengganti juk, kalau menurut saya desainnya jauh lebih bisa diterima, jauh lebih enak dilihat. Beberapa V-motion-nya sudah kekinian. Dan V-motion-nya ini sendiri pun unik ya, karena beda dari yang biasanya. Kalau biasa kan ini langsung di sini langsung ada chrome. Kalau yang ini, dia chrome-nya di sini nih. Set, putus. Baru dia dilanjutkan lagi sama panel piano black di sininya. Jadi memang agak berbeda sedikit pendekatannya. Juga logo Nissan-nya, walaupun masih pakai logo lama, dia sudah dilapisi mica seperti ini. Karena dia sudah pakai adaptive cruise control. Jadi teknologi radar-radar itu semua ada di dalam sini. Dan ini keren banget. Juga grillnya 3D. Dan buat saya benar-benar enak dilihatnya, kelihatan mahal. Lampunya juga dia pakai teknologi multi reflektor, bukan pakai proyektor, dan udah cukup terang. Jadi dari depan buat saya tuh Nissan Kicks ini asik gitu. Dilihat tuh enak aja. Nah, kebetulan yang kita review ini juga warnanya orange, dan orange-nya ini kalau kalian lihat langsung tuh bener-bener menarik gitu. Warnanya tuh mencolok tapi keren juga gitu ya. Juga dia dikasih two tone. Jadi bagian atasnya sudah hitam semua dan dikasih roof rail warna silver yang bikin mobil ini jadi kelihatan beda. Dan memang ini khas Nissan banget sih. Dari samping saya cukup suka sama mobil ini. Desainnya bagus banget, siluetnya tuh enak dilihatnya, gagah. Guratan-guratan bodinya tuh bener-bener tajam gitu, bener-bener tajam banget, semua tajam-tajam, kotak-kotak, terasa banget SUV-nya. Profil bannya juga, ini peleknya mirip ya sama si Nissan Leaf, malah sama. Finishingnya mirip semua, bedanya ini profil bannya. Kalau ini 205/55, memang diperuntukkannya lebih ke arah SUV. Juga untuk menonjolkan SUV-nya lagi dikasih cladding plastik memanjang sampai sini semuanya panjang. Benar-benar terasa sekali SUV-nya. Dan ini sudah dual tone, tapi di sini satin ya. Kalau di sini baru dia glossy black lagi sama kayak di spion ya, sudah glossy black dan dikasih roof rail yang kokoh dan buat saya cocok sama mobil ini. Dan jangan lupa lagi dia sudah keyless entry dan terakhir dia sudah mendapatkan kamera 360 di sini di spionnya. Dan ini bagus ya, benar-benar nyambung nggak kayak aftermarket, jadi udah enak banget dilihatnya. Overall, desain sampingnya adalah salah satu yang paling saya suka. Kalau dari belakang cukup bagus, tapi saya ada beberapa yang saya kurang serak ya. Entah kenapa tuh bentuk lampunya sama lekukan ininya tuh agak susah diterima ya sih, mesti pelan-pelan ngelihatnya. Jadi kadang-kadang merasanya kok agak aneh, ada gimana. Tapi ya overall masih keren. Udah dapat defogger, juga dapat shark fin. Kalau Nissan Leaf kan belum dapat shark fin, ini dikasih shark fin. Lalu di sini ada e-power yang menunjukkan teknologinya Nissan nih. Teknologi yang menurut saya pinter banget. Dan lagi-lagi saya nggak suka nih karena ini diffuser kan ya. Bagus itu dikasih warnanya tuh gunmetal atau semacamnya biar lebih nuansa SUV, tapi ini dikasih sewarna body. Kalau buat saya sih jadi agak terlalu pucat ya, terlalu warna body semua jadi kurang gagah aja. Tapi overall bentuk dari Nissan Kicks secara keseluruhan ini udah oke banget. Dan nggak lupa juga dia udah ada defogger, udah ada kamera mundur 360, jadi dia udah semuanya dikasih kamera. Juga tombolnya ini sudah elektrik dan di sini ada kunci lagi keyless entry di sini. Jadi udah nice banget sih mobil ini. Nah, ini bagasi dari Nissan Kicks. Lega ya, buat saya ini lega banget. Jadi buat ukuran mobil sebesar ini tuh udah cukup dalam, cukup lebar juga. Nice banget sih, cuma memang peripatannya dia nggak bisa rata lantai. Udah dikasih baggage cover juga. Baggage covernya pun cukup kuat, jadi menaruh barang juga masih bisa. Dan uniknya, ini nggak ada spare tire, tapi di dalam sini dikasih aki dan beberapa toolkit lainnya. Jadi buat pergi-pergi jauh-jauh, berlima, berempat, ini masih sangat mumpuni banget sih buat bawa barang. Nah, di bagian belakangnya juga buat saya ini cukup lega ya. Kalau buat saya sih ini cukup lega, feelingnya lega karena 8 jari masih lebih.
Dan kaki saya masih bisa masuk. Kalau di Nissan Leaf tuh saya nggak bisa masuk, kalau ini masih bisa masuk, jadi duduknya juga posisinya lebih nyaman sih. Terus juga sayangnya ini nggak bisa lebih nyender lagi. Jadi ini nyaris nggak nyaman, tapi masih oke. Karena kalau ini lebih tegak lagi mulai nggak enak. Tapi kalau buat saya sih ini ya oke lah, walaupun nggak bisa serileks itu. Terus bangkunya ini lagi-lagi empuk, terutama yang tengah. Nah yang tengah juga ini mirip Yaris ya. Kalau Toyota Yaris tuh ada konsol boxnya tuh intrusif banget ke belakang, ini mirip juga. Jadi agak mengganggu kalau mau pindah. Dan lagi-lagi di bagian tengah ini empuk banget. Tapi udah cukup enak duduknya semuanya, karena udah dikasih headrest yang paling penting. Saya paling nggak suka kalau mobil udah 5-seater tapi nggak dikasih headrest. Itu nggak nyaman banget buat penumpang tengah. Tapi dia belum ada armrest, jadi ya sangat disayangkan. Jadi kurang mewah aja kalau duduk di belakang. Dan kekurangannya laginya adalah dia nggak dikasih AC di bagian sini. Cuma menurut saya sekali lagi untuk mobil-mobil seperti ini sebenarnya sembusan AC sih masih sangat nyampe ke belakang sih. Jadi menurut saya sih ini nggak panas-panas banget. Bagian pintu juga agak polos ya. Ini tuh hard plastik semua. Ya cukup sayang ya, jadi kurang atraktif. Cuma di sini udah dikasih empuk-empuk, jadi udah cukup nyaman duduk di sini. Kayak gini. Ya overall secara kelegaan kabin ini memang enak, nggak masalah. Mungkin masih kalah nyaman dari rivalnya Corolla Cross, tapi ini masih lebih nyaman dari saudara sendiri si Nissan Leaf. Nah kita masuk ke dalamnya dari si Nissan Kicks ini. Nah kebetulan saya kan baru review Nissan Leaf. Ada beberapa hal yang cukup lucu ya teman-teman ya. Jadi kalau di Nissan Leaf itu kan kursinya empuk, headrestnya agak keras. Nah ini kebalikannya, kursinya malah lebih solid, lebih keras, headrestnya malah empuk banget. Jadi lucu juga walaupun sama-sama Nissan ya. Nah desain dari si Nissan Kicks ini buat saya Nissan banget sekali lagi. Ini pemakaian soft touch di sini ini tuh tipe-tipenya tuh bentuk-bentuknya bentuk-bentuknya Nissan, kerasa banget. Head unitnya juga seperti ini. Kalau buat saya sendiri dibandingkan kalau Corolla Cross itu memang terasa lebih futuristik, terasa lebih mewah memang. Jadi nuansa mewah di dalam desain Kicks ini biasa aja, nggak terlalu terasa. Cuma memang materialnya tuh cukup bagus karena di sini udah dikasih kulit, di sini kulit, di sini memang masih hard plastik. Tapi di bagian-bagian yang kita pegang tuh semuanya sudah kulit, jadi cukup enak. Palingan seperti biasa kritik saya adalah atapnya lagi-lagi ininya hitam tapi ininya beige. Kalau saya sih lebih pecinta kayak Corolla Cross ya, jadi atapnya semua full black, itu bakal memberikan nuansa yang lebih mewah, kira-kira gitu sih. Pengaturan joknya juga enak, jadi joknya ini dia udah pakai full kulit hitam, jahitannya abu-abu terang. Enak teman-teman, bener-bener tuh cukup menopang banget sih, punggung juga enak banget. Headrestnya juga empuk banget, ini saya suka banget. Juga ininya posisinya cukup enak, walaupun ini kurang maju dikit, saya nggak bisa dimajuin. Ininya udah pas padahal, ininya doang nih kurang maju, jadi ya begitulah. Cuma dia sudah teleskopik, setidaknya itu yang saya suka. Jadi Nissan Leaf belum, kalau ini udah. Sehingga saya mendapatkan posisi yang jauh lebih enak lagi dalam menyetir. Ini enak banget, kaki saya udah nyelonjor parah. Ini setirnya masih sedekat ini enak banget. Asli ini enak banget. Walaupun dia belum elektrik, dia belum jok elektrik, nggak seperti rivalnya Corolla Cross. Tapi buat saya ini secara ergonomi udah bagus banget. Beberapa fiturnya memang ini masih beberapa kalah ya, fitur-fitur mewahnya tuh seperti ini, sunroofnya, panoramic sunroof itu belum ada, electric backdoornya juga belum ada memang, sama electric car seatnya juga belum ada seperti Corolla Cross. Jadi fitur-fitur mewahnya tuh kurang. Tapi di sisi lain, saya malah lebih suka karena ini memberikan beberapa teknologi-teknologi yang menurut saya jauh lebih keren teman-teman, yaitu adaptive cruise control yang udah canggih banget, dan itu mahal banget teman-teman teknologi seperti itu. Nanti bakal saya jelasin di driving experience bahwa saya suka banget sama konsepnya dari si e-Power ini. Lalu juga AC-nya udah bagus, udah climate control, walaupun masih single zone, tapi nggak terlalu bermasalah kalau buat saya. Palingan MID-nya itu agak kepotong-potong gitu, jadi kayak berasanya agak aneh aja ya, padahal ya harusnya bisa lebih bagus lagi, bisa lebih atraktif lagi, tapi karena ada beberapa panel yang terpotong jadi ya ada rasa anehnya aja. Sisanya fitur-fitur lainnya adalah elektrik ini, braking, udah pakai elektrik ya, rem tangannya.
Juga dia udah ada vehicle stability control ya, sangat normal di kelas seperti ini. Dan untuk penyimpanannya, di sini ada penyimpanan cukup besar ya. Di sini cup holdernya cukup besar juga. Di kanan juga cup holdernya cukup lumayan. Tapi ininya kecil banget teman-teman, sayang nih. Ya, ininya kurang membantu sih sayangnya. Ini juga standar aja. Jadi penyimpanan lebih ke arah biasa, kecenderung ke arah kurang, walaupun memang secara cup holder lebih baik. Nah, sekarang teman-teman kita bakal cobain driving experience dari si Nissan Kicks. Kalau Nissan Kicks ini visibilitasnya juga udah enak, dia dashboardnya juga nggak terlalu tinggi, jadi kendaraannya biasa aja. Jadi nggak terlalu mengganggu banget, pandangan ke depan juga luas. Tapi ya memang pilar A-nya ini ya agak cukup besar ya, karena dia juga ada Twitter, ada juga sensor-sensor yang lain. Itu akan memberikan sedikit blind spot lah, walaupun nggak terlalu mengganggu juga, masih dalam tahap normal. Untuk handlingnya sendiri, ini yang menurut saya perlu di highlight sih. Jadi Nissan Kicks ini dibandingin Corolla Cross, ini handlingnya jauh lebih baik. Kalau buat saya ini handlingnya bener wow, enak banget. Setirnya ini berasa, feedbacknya bener cepat banget, sigap. Juga dia tuh tipe yang balik ke awal. Kalau si Nissan Leaf saudaranya itu kan dia lebih keringan, lebih kayak yaudah di kendaraan biasanya. Tapi kalau ini dia tuh bener dibelokin dikit dia langsung balik, belokin dikit dia langsung balik. Nah itu memberikan rasa yang lebih fun sih ketika mengendarainya. Jadi ketika belok-belok itu lebih seru banget. Juga feeling dari jalanan lebih berasa. Jadi handling dari Kicks ini cukup spesial, walaupun dia adalah crossover SUV seperti ini. Tapi buat saya handlingnya ini salah satu yang terbaik. Juga body rollnya buat ukuran mobil SUV ya, dalam tanda kutip, ini minim sekali sih. Jadi buat orang di penumpangnya juga ini nggak berasa kiri kanan, ini sangat-sangat enak banget. Kalau dari segi kenyamanan, mobil ini nyaman ya. Jadi suspensinya itu memang nggak senyaman Corolla Cross. Kalau Corolla Cross tuh dituningnya tuh bener-bener buat penumpang banget ya. Jadi memang empuk, bener ngayun. Kalau ini masih lebih stiff, feelingnya lebih stiff. Tapi buat saya itu kelebihan juga, karena saya juga salah satu penyuka ya mobil-mobil yang seperti ini. Karena dengan suspensi yang stiff itu sebenarnya malah lebih mengurangi limbung, yang berefek sebenarnya jadi nggak terlalu mual kalau dibawa. Juga cocok dengan handlingnya yang bagus ini. Jadi suspensinya tuh berpengaruh secara langsung terhadap keasikan berkendaranya. Jadi buat saya Nissan Kicks ini buat dibawa sendiri tuh enak banget. Untuk ergonominya paling saya salut adalah setirnya. Setir ini kan teleskopik ya. Sayangnya saudara kembarnya tuh, saudaranya dia Nissan Leaf belum teleskopik. Kalau ini dikasih, dan ini memberikan ergonomis yang lebih baik lagi. Karena dengan posisi kaki yang jauh lebih nyelonjor, tangan saya bener deket banget sama setir. Ini tuh enak banget sih dipegangnya. Dan juga kiri kanannya ini masih lebih rata. Saya naruh tangan tuh lebih rata. Kalau di lift kan agak tinggi dikit, kalau ini lebih enak. Nah, bangkunya tadi saya udah jelasin dikit. Ini lebih solid, tapi ini bener melopang banget. Emang enak banget lah buat dipakai nyalip kiri kanan. Nih mobil pas banget. Dan headrestnya ini di luar dugaan, empuk banget, bener enak banget. Jadi secara ergonomis saya suka banget. Apalagi tadi saya udah bilang juga setirnya ini rata, jadi lebih terasa sporty sih kendaraannya. Ya sekali lagi saya ulang, memang mobil ini enak banget buat dikendarain. Nah, ke depan karena ini adalah mobil bisa dibilang elektrik, dia itu kedap banget sih. Dan karena suara mesinnya ini kecil banget, jadi kalau mesinnya nyala itu memang masih ada terasa getaran ya. Getarannya sedikit banget, ada di bagian kaki, tapi getaran tuh minim banget. Kalau ibaratnya mesin tuh kayak, kalau kalian pernah bawa Brio yang baru, itu ketika mesinnya nyala kan kadang-kadang kita merasa kayak mesinnya nggak nyala. Nah, kira-kira gitu, bener halus banget. Dan lebih dominasi jadi ke suara road noise-nya. Tapi road noise-nya pun juga masuknya tuh nggak kasar, karena ya mobil ini pada dasarnya sudah cukup kedap. Dan ketika mesin generatornya itu mati, maka ya kalian akan merasakan sensasi berkendara mobil listrik yang seutuhnya, bersunyi, kedap, dan enak sekali. Performa juga merupakan salah satu
kelebihan besar dari si mobil ini dibandingkan para kompetitornya, yaitu kita bisa tahu si Corolla Cross. Itu disebabkan karena mesinnya ini, teman-teman. Kalau buat saya, Nissan e-Power ini merupakan sebuah teknologi yang underrated ya. Seharusnya nih mobil ini tuh bener-bener menjawab solusi banget, karena dia memberikan pengalaman tenaga dari mobil listrik tanpa harus khawatir akan kehabisan baterai. Jadi dia membawa sebuah mesin generator yang benar-benar fungsinya cuma buat ngisi si baterainya aja. Nah, dengan begitu semua energi yang dikeluarkan dari mobil ini semuanya full dari baterai, dan itu akan memberikan kelebihan-kelebihan yang sangat banyak. Pertama, yang tadi saya bilang, dia nggak perlu ngisi listrik, dan walaupun ngisi bensin, kalian nggak perlu ngisi bensin RON 98, RON 95, ya nggak perlu, karena kan mesinnya cuma buat ngisi listrik. Kalau kalian mobil mesin kan, kalau kalian mau mendapatkan performa maksimal, kalian mau kencang, mau nggak mau RON-nya mesti tinggi. Nah, ini kalian isi pertalite juga ya sama aja performanya, karena ya tenaganya sekali lagi dari baterainya. Itu menurut saya jenius banget sih. Nah, performanya sendiri kalau dibandingin sama Corolla Cross itu juga jauh. Corolla Cross itu cuma 0-100 itu sekitar 11 detikan. Nah, kalau ini bisa di angka 9 detik. Bahkan waktu tercepatnya diklaim 8,8 detik, dan itu udah termasuk kencang banget, teman-teman. Itu buat ukuran mobil seperti ini, wow. Dan apalagi tarikannya instan. Jadi kalian, wow, nggak ada delay-nya sama sekali. Kalian injak, udah langsung ngehajar tenaganya, masuk, semua torsi itu tinggi banget. Itu bikin enak banget kalau kalian ditanjakan, kalian keluar kota, apalagi mobilnya tinggi. Jadi buat keluar kota memang ini asik banget, karena torsinya tuh bener-bener besar tanpa kalian perlu beli mobil diesel. Nah, selain kecepatan dan performanya, kelebihannya juga ada di efisiensinya. Karena mesinnya udah irit banget, karena dapat di angka 20 plus, entah itu 21, 22, 23 km per liter. Dalam kota loh, itu udah, itu udah hemat banget. Nah, terakhir yang saya suka, karena dia adalah e-Power, jadi dia pakai mesin listrik, dia bisa menggunakan teknologi EV. Jadi dia kalau kalian masukin ke mode S atau mode Eco, dia bisa mengaktifkan mode EV ketika kalian lepas pedal. Nah, dia ngerem total, dan ketika dia ngerem total, itu tuh ada energi yang diisi, dan itu akan membuat mobil ini semakin hemat lagi pemakaiannya. Dan e-pedal ini ya, teknologi one pedal ini, kalau kalian pikir kan, serem nih, nanti nggak bisa ngerem gimana? Tenang aja, selain ini remnya cukup kuat dan enak, halus, ini juga kalian masih bisa nginjak remnya. Kalau ada sewaktu-waktu kalian butuh rem mendadak, ini remnya masih bisa diinjak. Cuma kalau kalian udah terbiasa sama sistem one pedal ini enak banget, bener-bener halus. Kalian bisa nakar sendiri. Kalau di macet kalian nggak perlu kiri kanan, itu kan capek yang injak rem, injak gas, injak rem. Ini udah kalian tinggal ya udah injaknya pelan-pelan, rem lepas, injak pelan-pelan, lepas. Buat saya ini teknologi yang kepake banget, bener-bener realnya kepake di kemacetan, dibandingin daripada adaptive cruise control semacam itu. Saya sih lebih pilih one pedal ya kalau buat macet ya. Nah, kesimpulannya, driving experience dari Nissan Kicks ini benar-benar memberikan impresi yang sangat-sangat baik, dan menurut saya hampir nggak ada kelemahan. Karena dari segi handling itu luar biasa, performa, kecepatannya, performanya, efisiensi bahan bakarnya itu juga luar biasa juga. Dan lagi kenyamanannya juga saya harus bilang ini cukup nyaman, teman-teman. Walaupun memang masih kalah sedikit ya sama rivalnya si Corolla Cross. Dan yang pasti dia memberikan sebuah kenyamanan tersendiri. Kalian bisa merasakan mobil listrik, kelebihan mobil listrik, tanpa harus pusing untuk memikirkan charging di mana. Karena kan sekarang Indonesia ya masih belum terlalu banyak ya. Jadi kalian mau nggak mau harus dalam kota kalau pakai mobil listrik. Cuma karena ini jadi lebih pede dibawa keluar kota. Kalian bisa bawa keluarga besar, keliling Jawa, keliling mau ke Sumatera juga bodo amat. Kalian tinggal isi bensin. Apalagi ground clearance-nya lebih tinggi, yang bikin kalian juga lebih pede buat dibawa ke jalan-jalan yang lebih rusak ataupun menjelajah daerah-daerah yang lebih ekstrim. Nah, kira-kira gitu aja kesimpulannya. Jadi kalau kalian mau buat dalam kota, saya lebih saranin sih Nissan Leaf. Tapi kalau kalian buat
menjelajah satu Indonesia, kalian mau suruh-suruhan pakai mobil listrik, ya pakailah Nissan Kicks. Oke, kalau gitu kita masuk ke kesimpulan dari Nissan Kicks. Kesimpulannya, kalau saya dikasih duit 500 juta disuruh beli mobil baru, saya bakal pilih Nissan Kicks. Karena buat saya, Kicks ini menawarkan sebuah teknologi yang paling mutakhir, yang paling cocok di masa sekarang. Kenapa? Kalau tadi saya bilang ini adalah mobil di masa sekarang, karena kita bisa mencicipi kelebihan mobil listrik, tapi tanpa harus takut dengan prasarana, seperti ketakutan kehabisan baterai. Karena energi listrik dari mobil ini dihasilkan dari mesin yang ditanamkan di mobil itu sendiri. Jadi kalian tinggal isi, apalagi ini kan mesinnya cuma buat ngisi doang. Kalian isi Pertalite pun juga nggak apa-apa, tidak akan mempengaruhi performa. Sehingga buat saya, sebagai keluarga muda seperti saya bisa punya mobil yang bisa keluar kota tanpa takut, hemat banget, ini bener-bener hemat banget, dan juga handlingnya sangat asik, kabinnya lega, bagasi lega. Sehingga buat saya nggak ada alasan lain buat saya nggak membeli mobil ini. Memang kalau dibandingin Corolla Cross, mobil ini masih kalah nyaman, masih kalah fitur-fitur yang mewah-mewah seperti power back door, atau kayak panoramic sunroof, ataupun electric seat. Tapi semua itu terbayar dengan teknologi yang diberikan oleh Nissan Kicks ini, yang dimana itu sangat canggih dan sangat-sangat bermanfaat. Terutama fitur e-pedalnya itu kalau dipakai dan kalian udah terbiasa, itu sangat-sangat membantu sekali di kemacetan. Nah, kalau dibandingin Nissan Leaf bagaimana? Kalau Nissan Leaf itu adalah power bank berjalan, ini adalah genset berjalan. Kira-kira kayak gitu. Tapi kalau saya disuruh pilih, saya akan pilih ini karena apa? Karena menurut saya ini lebih lega, lebih bisa dibawa kemana-mana karena ini SUV, lebih tinggi, jadi lebih pede dibawa keluar kota. Dan kalian mau jalan sejauh manapun nggak bakal takut, karena tinggal diisi Pertalite, kalian bisa jalan kemanapun, nggak perlu takut ngecas-ngecas dimanapun. Kira-kira itu kesimpulan dari saya. Dan sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada Nissan Puri Indah. Dan kalau kalian mau pesen Nissan Kicks, kalian bisa hubungi nomor di bawah langsung. Kalau gitu sampai jumpa di next video, masih di Automotive.